Selamat sore Pak Yayan. Selamat sore, Ya, Bung Cepi. terima kasih ya. Dalam kesempatan ini kita dapat bertemu di Media Zona TV. Alhamdulillah. Iya, saya ingin bertanya nih ke Pak Yayan khususnya ya, sejauh mana kepedulian terhadap Kota Tasikmalaya, terutama lingkungannya yang berkaitan dengan penanggulangan sampah seperti itu ya. Ya, ya. Berbicara soal sampah itu bukan hanya berbicara pemerintah, tapi harus menjadi kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Jadi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri mengatasi sampah yang berada di Kota Tasikmalaya. Dan alhamdulillah dari 2 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang saya mendirikan bank sampah. Baru sekupnya itu dulu masih seke RW-an ya, masih seke RW-an, dan alhamdulillah sekarang sudah 3 RW, 3 RW ya. 3 RW di Kelurahan Sukamaju Kidul ya. Walaupun itu tidak bisa membereskan sampah yang ada di Kota Tasik. Kalau kata Sunda malah sakit itu uyuhan gitu, segitu juga udah uyuhan. Ya. Saya berkontribusi, alhamdulillah baru bisa 3 ke RW-an, itu juga di Kelurahan Sukamaju Kidul. Hmm. Nah, mengenai bank sampah sendiri, barangkali belum ada yang mengetahui di antara para wargi ya, di para pemirsa, khususnya di Kota Tasikmalaya, apa definisi bank sampah tersebut nih, Pak Yayan? Kalau bank sampah, seharusnya itu kan masyarakat itu sudah bisa memilah sampah dari rumahnya masing-masing, dipilah mana sampah organik dan sampah anorganik, mana sampah yang bisa terurai dan tidak terurai. Tapi kan masyarakat perlu pengetahuan. Mereka sebenarnya sudah tahu, tapi susah untuk mempraktekkan. Kembali lagi kata saya, sampah bukan urusan pemerintahnya saja, tapi urusan masyarakat sekitar. Coba kalau misalnya tiap rumah di KRW-an kita misalnya sudah bisa memilah mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Jadi sampah yang ke TPA sudah sedikit, nggak banyak seperti sekarang kan, numpuk di mana-mana. Begitu. Nah, yang dikelola oleh bank sampah itu sendiri apakah sampah organik atau anorganik nih, Pak Yayan? Kalau saya lebih ke organiknya itu, kan saya banyak balong ya. Ya. Kalau istilah Sunda balong sungai ini tempat ikan. Mhm. Dan kalau organik mah bisa buat pakan ikan. Mhm. Kalau anorganiknya paling saya tuh dipilah tuh paling seperti botol yang kayak begitu. Mhm. Kertas, kardus yang bisa ada nilai jual. Mhm. Gitu. Kalau misalnya yang organik mah kan di wilayah saya masih banyak balong. Mhm. Oh, jadi yang anorganik ini bisa diolah kemudian dijual gitu ya, Iya Pak bisa Yayan? jual. Kalau kata istilah kita mah barbek ya, Oh ya. barang bekas. Oh, jadi mungkin itu ya yang dimaksudkan bank sampah. Jadi Ya sampah itu bisa menjadi uang gitu ya. bisa jadi uang, ditabungkan. Mm-mm. Jadi masyarakat memilah, lalu sampahnya itu yang hasil dipilahnya itu ditabungkan ke kita. Mm. Itu. Oh ya. Sejauh ini di apa namanya di bank sampah yang dikelola oleh Payan sendiri, apakah melibatkan warga sekitar atau gimana nih, Payan? Ya kan sejauh ini melibatkan para pemuda, Oh, para pemuda ya. pemuda di sekitaran tempat tinggal saya. Tapi kan Hmm. ada plus minus ya. Yang Mhm. namanya masyarakat kan beda pemikiran. Ya. Ada yang mau mengikuti, ada yang tidak gitu. Kalau di saya kan sistemnya jadi begini, tidak semua ikut menabung. Ya. Ada yang tidak mau memilah di rumah, kan kita harus ngasih solusi. Itu gimana tuh sampahnya? Ya. Kan kebanyakan di saya dibuang ke sungai.
ke sungai ya. ke Cigede, ke Cilose, Hmm, kan tidak boleh ya. betul betul. Jadi setelah adanya bank sampah, para pemuda jadi membawa sampahnya ke warga yang Ya. tidak mau memilah. Mm-mm. Warga itu mengasih uang ke para pemuda. Mm-mm. Dan si sampahnya sebelum ke TPS, tempat pembuangan sementara dipilah dulu. Mm. Jadi tidak begitu banyak kebuang ke TPS gitu. Seperti itu ya. Iya, Jadi itu sedikitnya meminimalisir lah ya iya. dalam penanggulangan Iya. sampah gitu yang ada di Kota Tasikmalaya. Mungkin ada harapan untuk pemerintah Kota Tasikmalaya untuk bank sampah itu sendiri atau ada masukan hal-hal lain untuk pemerintah Kota Tasikmalaya dari Pak Yayan mengenai sampah itu sendiri? Harapan saya kan setahu saya di Kota Tasikmalaya itu belum ada istilahnya apa itu. Jadi yang sampah ke Ciangirnya itu ke TPA belum diolah, Iya. baru dibuang aja gitu. Mhm. Tidak ada pengolahan sampah di TPA. Hmm. Harapan saya lah bikinlah pengolahan mesin seperti apalah. Kan kalau pemerintah itu kan anggaran punya ya, Ya, betul. anggaran punya, terus yang pinter juga banyak kali ya gitu, Hmm. ke pemerintahan. Kalau terus begitu, misalnya sampah dibuang ke TPA Ciangir tanpa ada pengolahan sampah, ya Justru akan terus justru menumpuk terus ya, menggunung menumpuk. ya. Iya, menjadi PR lagi. Iya. 1 tahun, 2 tahun terus menggunung kan. Iya. Bertahun-tahun bahkan nanti puluhan tahun ya, Iya, seperti begitu. itu. Baik, dalam kesempatan kali ini mungkin hanya dicukupkan seperti itu saja untuk kaitan Siap, dengan siap, sampah ya Pak Yan. siap, Mungkin di lain waktu kita akan membahas isu-isu yang lebih hangat lagi siap, nih, siap. terutama di Provinsi Jawa Barat atau Iya, hingga iya, tingkat nasional Pak Yan. ya, Terima kasih. siap, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.